Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks editorial. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Nah, apa sih teks editorial itu? Teks editorial adalah artikel pokok atau rubrik dalam media cetak yang merupakan pandangan redaksi atau peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan ketika surat kabar terbit. Nah, teks editorial berisi pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial biasa disebut dengan tajuk rencana. Di dalam permasalahan yang dibahas pada teks editorial ini terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Nah, fakta ini ditelusuri kebenarannya dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya sehingga terpercaya dan harus diidentifikasi bahwa berita itu aktual, bukan berita yang biasa-biasa saja. Nah, fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah struktur teks editorial. Struktur teks editorial ada 3. Yang pertama, pengenalan isu atau tesis. Yang kedua, argumentasi, dan yang ketiga, penegasan. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Ini merupakan bagian pendahuluan dalam teks editorial. Lalu yang kedua, penyampaian pendapat. Argumentasi, penyampaian pendapat yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Ini merupakan bagian dari argumentasi dari penulis ya. Yang ketiga, penegasan. Penegasan dalam teks editorial itu berupa kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari teks editorial. Pentingnya meningkatkan pelayanan rumah sakit. Bagian pernyataan pendapat atau tesis berbunyi, pada tahun lalu banyak masyarakat mengadu pengenalan mengenai pelayanan kesehatan yang berada di Rumah Sakit Indonesia. Satu di antara keluhan masyarakat yaitu penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. Ini pengenalan isunya. Nah, yang kedua, argumentasi. Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara membarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal ini dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Terdapat pengaduan yang berjumlah sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Namun, pada kenyataannya masih banyak laporan yang belum diterima, bahwa masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. Selanjutnya pada penegasan ulang atau pendapat. Penegasan ulang pendapat berbunyi, masyarakat terus berharap agar mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia guna membuat pasien menjadi lebih nyaman. Nah, ini adalah struktur dari teks editorial. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Nah, apa sih kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud
agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Contohnya yaitu pada kalimat, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan LPG? Nah, ini benarkah? Ini kan merupakan pertanyaan ya, tetapi tidak membutuhkan jawaban. Selanjutnya yaitu penggunaan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer digunakan dengan tujuan agar pembaca mudah mencerna, tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dan dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Kata-kata populer itu misalnya pencitraan. Nah, itu merupakan kata-kata yang populer ya. Lalu contoh lain yaitu terkaget-kaget dan mengarai. Ini pada teks editorial yang berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Lalu selanjutnya kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk ini merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contohnya yaitu pada kalimat, berdasar simpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Nah, ini Minggu kemarin, ini merujuk pada waktu. Yang keempat yaitu penggunaan konjungsi kausalitas. Ini ditandai dengan adanya kata sebab, karena, sehingga, dan oleh sebab itu. Contohnya adalah pada kalimat, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Nah, ini ya ada kata karena. Ini merupakan penggunaan konjungsi kausalitas. Nah, selanjutnya yang kelima adalah adverbia. Ditujukan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan kata keterangan. Adverbia frekuentatif. Nah, apa sih adverbia frekuentatif? Adverbia frekuentatif itu menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadi sesuatu yang diterangkan. Nah, itu pada kata ini, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Nah, itu merupakan contoh adverbia frekuentatif. Selanjutnya verba material. Verba material merupakan verba yang menunjukkan perbuatan fisik ataupun peristiwa. Nah, verba material ini berupa perbuatan fisik dari partisipan. Misalnya pada kata makan, mewarnai, memotong, membaca, seperti itu. Yang selanjutnya adalah verba relasional, merupakan verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Nah, verba relasional ini berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Dalam kata kerja ini pelengkap harus ada karena jika hilang dapat membuat kalimat menjadi rancu atau tidak jelas. Dan yang terakhir yaitu verba mental, merupakan verba yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Nah, kata kerja mental ini jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Nah, contohnya yaitu pada yang menerangkan persepsi, contohnya melihat, merasa. Lalu yang menerangkan afeksi, contohnya khawatir, suka, cinta, dan kognisi, misalnya mengerti, memahami, dan
berpikir. Nah, selanjutnya ada merancang teks editorial. Yang pertama yaitu menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual atau yang sedang diperbincangkan. Lalu yang kedua menyusun saran terhadap isu aktual tersebut. Dan yang ketiga menulis teks editorial. Nah, langkah-langkah dalam menulis teks editorial yaitu yang pertama memilih topik. Memilih topik apa yang akan kamu tulis, misalnya tentang kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua mengumpulkan data pendukung. Mencari data-datanya bisa di internet ataupun di lapangan, langsung memantau secara langsung bagaimana keadaannya. Yang ketiga mengaitkan bagian editorial serta pengembangannya. Dan yang keempat memperbaiki isi dan kaidah kebahasaan teks editorial. Saat kalian sudah menulis teks tersebut, maka diperbaiki lagi isinya apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan dari teks editorial apa belum, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.